Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kadek Nita Karyawati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rekayasa jamur berfilamen untuk konversi lignoselulosa dan produksi biopigmen mikroalga melalui rekayasa metabolik dan genetik. Yang pertama yaitu lignoselulosa. Nah, jadi lignoselulosa ini sebagai sumber daya organik terbarukan yang paling melimpah di bumi dan merupakan bahan baku potensial. Nah, konversi lignoselulosa dalam skala besar menjadi produk yang masih menantang karena heterogenitas dan rekalsitensi bahan lignoselulosa dan oleh karena itu tingginya biaya pemprosesan. Nah, adapun tahap-tahap biokonversi lignoselulosa yang pertama yaitu pre-treatment atau sebelum perlakuan. Jadi pada tahap ini bahan lignoselulosa diolah sebelumnya menggunakan metode kimia, fisika, biologi untuk menghancurkan struktur lignoselulosa dan untuk meningkatkan daya cerna enzimatika selulosa. Tahap yang kedua yaitu yang ke B ini yaitu produksi enzim, di mana setelah pretreatment enzim lignoseluloti ini digunakan untuk mendegradasi selulosa dan hemiselulosa menjadi gula yang sederhana. Nah, selain itu, bahan lignoselulosa yang telah diolah sebelumnya dapat digunakan sebagai sumber karbon untuk produksi enzim sekar selulosa. Yang ketiga yaitu sakarifikasi enzimatika, di mana tujuannya adalah untuk menghidrolisis sebanyak mungkin hemiselulosa dengan enzim selulosa menjadi gula reduksi. Nah, proses hidrolisis bertujuan untuk menguraikan selulosa menjadi senyawa gula-gula sederhana seperti glukosa, silosa, galaktosa, manosa, dan arabinosa. Selanjutnya yaitu tahap keempat, yaitu fermentasi mikroba. Nah, jadi gula sederhana hasil hidrolisis dapat dikonversi menjadi etanol baik secara aerobik maupun anaerobik. Nah, kriteria mikroorganisme yang digunakan dalam proses tersebut harus memenuhi syarat antara lain yaitu melakukan pertumbuhan dan fermentasi secara cepat, menghasilkan etanol yang tinggi, mampu bertahan dalam kadar glukosa dan alkohol yang tinggi. Selanjutnya yaitu enzim lignoselulolitik. Nah, jadi bahan lignoselulosa alami ini mengandung selulosa dalam bentuk kristal atau amorf. Nah, hemiselulosa dengan struktur kompleks dan komposisi gula. Nah, kita ketahui bahwa jamur lignoselulolitik ini umumnya mengeluarkan lebih dari 20 jenis enzim untuk degradasi substrat yang secara efektif. Nah, sintesis enzim lignoselulolitik ini dalam jamur berfilamen diatur pada tingkat transkripsi, di mana yang pertama dilakukan transkripsi diinduksi oleh olisakarida yang diturunkan dari lignoselulosa, misalnya itu seludextrin. Selanjutnya itu ditekan oleh sakarida yang digunakan secara istimewa, misalnya itu glukosa. Nah, selanjutnya eliminasi beta glukosidase atau BGS yang menghidrolisis selodextrin menjadi glukosa dan mampu meningkatkan ekspresi gen enzim lignoselulolitik. Nah, kita ketahui bahwa mikroalga sebagai sumber terbarukan menghasilkan metabolit alami termasuk protein, lipid, bahan bakar, biomasa, dan senyawa aktif biokimia yang dapat menghasilkan berbagai jenis pelarut organik. Nah, mikroalga memiliki salah satu kelompok mikroorganisme yang paling luas dan tersebar luas, yaitu memiliki sekitar 2106 spesies. Nah, mikroalga ini mencakup mikroorganisme fotosintetik, sianobakteri, dan eukarioti. Nah, adapun kegunaannya yaitu sebagai makanan manusia, pakan ternak, dan untuk produksi biodiesel di bidang sumber energi terbarukan dan penggunaan pengeditan gen dalam sistem biologi. Nah, adapun karakteristik mikroalga ini, yang pertama yaitu mikroalga dapat dibudidayakan di lahan yang tidak dapat dipahami atau tidak dapat ditanami sehingga menghindari persaingan dengan pertanian tanah. Yang kedua yaitu tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang berbeda dan sepanjang tahun serta meningkatkan kemampuan panennya. Yang ketiga, siklus hidup yang pendek, struktur sederhana, dan organisasi seluler
membuatnya mudah untuk ditangani dan dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah mengetahui karakteristik, kita juga perlu mengetahui penggunaan biopigmen. Nah, jadi mikroalga ini adalah sumber biopigmen yang efektif, menjanjikan, terbarukan, dan sangat baik. Nah, pigmen yang dapat dihasilkan adalah beta-karoten, lutein, zeaxanthin, lycopene, klorofil, dan viscosity protein. Nah, beberapa pigmen atau karotenoid ini penting untuk pertumbuhan mikroalga karena pigmen ini melindungi dari ROS atau spesies oksigen reaktif dan intensif cahaya yang tinggi. Nah, selanjutnya itu metabolit dan rekayasa genetik, di mana metabolit dan rekayasa genetik merupakan alat canggih yang memanfaatkan pengetahuan genetik seluler dan teknik biologi molekuler. Nah, mikroalga yang juga termasuk cyanobacteria ini bersifat prokaryotik dan lebih mudah direkayasa melalui teknik rekayasa yang berbeda. Nah, cyanobacteria ini diketahui menghasilkan berbagai macam senyawa metabolit dan bioaktif. Rekayasa metabolit yang digunakan adalah cyanobacteria ini berfokus pada peningkatan pembentukan produk sekresi langsung dan optimalisasi proses. Nah, rekayasa metabolit telah dipelajari secara intensif pada kasus cyanobacteria untuk produk biohidrogen, biofuel, dan butanol. Penggunaan rekayasa metabolit dan genetik ini menghasilkan berbagai biopigmen, terutama yaitu karotenoid melalui mikroalga. Nah, selanjutnya itu biosintesis karotenoid. Jadi karotenoid ini merupakan salah satu kelas biomolekul yang paling luas dan beragam termasuk dalam subfamili senyawa isopranoid. Nah, biosintesis karotenoid dapat bervariasi di seluruh spesies tetapi tetap ia berbagi jalur metabolisme yang sama, di mana isopentetil difosfat atau IPP ini merupakan perantara pusat dan biosintesis isoprenoid atau isomer dimetilithalil difosfat atau DMAPP ini bertindak sebagai prekursor. Nah, setelah IPP disintesis, secara enzimatis mendapat isomerisasi menjadi DMAPP yang dikondensasi menjadi rantai poliprenyl pirofosfat mengikuti kondensasi kepala ke ekor dengan bantuan transferasi prenyl. Nah, dengan menggunakan rekayasa metabolit dan genetik, jalur metabolisme baru dari berbagai organisme ini dapat dipasang ke inang unggul lain yang memiliki tingkat metabolisme dan kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Baik, selanjutnya yaitu perspektif masa depan, di mana metabolisme sel menentukan potensi sel dan rekayasa metabolik adalah kunci teknologi modern untuk mengembangkan sel menjadi pabrik sel. Nah, pendekatan modern seperti eksperimen omics ini memungkinkan kita untuk memahami mekanisme pengaturan produksi pigmen yang bertanggung jawab atas homeostatic pigmen. Nah, berbagai teknik canggih termasuk kemajuan dalam fluxomics, transkriptomik yang sangat sensitif, metode metabolomi, proteomi, sequencing throughput tinggi untuk menguraikan genom dan alat komputasi. Itu merupakan perspektif masa depan. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.